أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ada juga kisah yang luar biasa. Saya baca kisah ini malah merasa malu kepada diri sendiri dan menangis. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu akhlaknya luar biasa. Jadi wajar banget kalau Nabi Yakub memang sayang banget sama Yusuf. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki yang kemudian dimisalkan oleh Nabi Muhammad seperti 12 bulan dalam 1 tahun kan ya. Dan Yusuf adalah bulan Ramadan. Nabi Yakub itu mencintai semua anak laki-laki beliau. Tapi Yusuf beda, istimewa banget. Kenapa? Karena emang dia istimewa. Akhlaknya tuh di atas rata-rata. Salah satu adegannya, kan kita tahu Nabi Yusuf itu dizalimin oleh kakak-kakaknya. Difitnah, dihina, dicuekin, gak dibawa. Kalau mereka ada acara bareng tuh Yusuf gak dibawa. Pokoknya Yusuf itu dicurangin aja oleh kakak-kakaknya. Sampai puncaknya mereka buat rencana jahat dengan cara mengajak Yusuf untuk berburu, lalu mencelakai Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam, walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga nggak tenggelam, tapi dalam, nggak bisa naik ke atas. Dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun, kelas 1 SD. Usia Yusuf baru 7 tahun. Dilempar ke dalam sumur, bajunya diganti, baju yang aslinya dilumurin dengan darah palsu dari darah hewan, dibawa kepada Yakub, dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas, serigala. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya, nggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih, kakak-kakaknya balik lagi ke sumur tadi ngelihat Yusuf masih hidup apa enggak, ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas, menjualnya kepada para musafir. Ini makarnya kakak-kakak Yusuf. Udah menyakiti Yusuf, menzalimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya. Sekarang malah dijual kepada para musafir. Jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya adalah justru kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya, mereka sepakat, ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah, ketahuan kalau kita bohong, mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin. Gimana caranya? Kita jual aja kepada para karavan dagang yang lewat. Lewat sekelompok karavan dagang, Yusuf diikat, kemudian mereka bilang, ini ada budak, harganya bagus nih, murah, tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus. Coba kamu beli. Akhirnya orang kaya yang berdagang itu membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli, mau dibawa, kakak-kakaknya diam aja, melepaskan adiknya, kayak garing gitu. Ekspresi wajahnya tuh kayak flat banget, gak ada rasa kasihan, sedih, gak ada sama sekali, gak ada kasih sayangnya. Benar-benar gak ada kasih sayangnya. Yang muncul adalah rasa dengki yang luar biasa di dalam hati mereka. Yusuf dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang yang udah membeli dia, Yusuf bilang, Tuan, kepada pedagang yang paling kaya, bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang udah menjual saya? Dia nggak mau bilang mereka kakaknya. Kenapa? Takutnya nanti orang jadi tahu kejahatan mereka. Masih menjaga aib mereka. Kalau bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih kakak ini? Akhirnya nggak jadi dijual, nggak jadi beli kan? Nggak tega kepada anak ini. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuan? Kata tuannya ini, boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf memeluk kakaknya erat satu persatu. Apa kata Yusuf? Hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya.
Didoain lagi oleh Nabi Yusuf. Dipeluk satu-satu, didoain satu-satu oleh Nabi Yusuf. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya dengan cara menjualnya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian membenci saya. Baru Yusuf pergi. Ini kasih sayang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhlak. Memaafkan kakak-kakaknya, menutupi aib kakak-kakaknya. Begitu nanti Yusuf sukses di Mesir, kakak-kakaknya datang mencari bantuan karena musim kemarau yang panjang. Malah Yusuf memberikan bantuan kepada kakak-kakaknya secara diam-diam. Gak ketahuan kalau ini adalah adik mereka, Yusuf yang sekarang udah sukses. Dan dipertemukan dengan ayahnya, dimaafkan. Gak ada satupun yang dizalimi oleh Yusuf alaihissalam. Ini menjadi permisalan kisah betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget, amal solehnya gak ada. Ninggalin sholat ini itu segala macam, dosanya banyak banget, amal solehnya hampir gak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal, coba periksa amal solehnya. Kata malaikat gak ada. Kata Allah periksa lagi, gak ada. Periksa lagi, ada nih, cuma satu doang. Apa amal soleh dia yang satu itu? Amal soleh dia yang satu itu cuma memaafkan orang lain. Dia itu bukan ahli ibadah, bukan apa-apa, cuman amal soleh dia itu orangnya lapang dada. Kalau ada yang bersalah ke dia, dia maafin, dia doain kebaikan untuk orang itu. Gak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hebat seperti ahli ibadah. Gak pernah berjihad seperti para syuhada. Gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah.